Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-570. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, setelah semuanya bersiap, maka mereka pun kemudian menemui Ki Juru Martani dan Raden Sutawijoyo yang disertai beberapa orang tetua dan pemimpin dari tanah Mataram yang sedang berkembang itu. "Jadi kalian semuanya benar-benar akan meninggalkan Mataram?" bertanya Ki Juru Martani. "Apa boleh buat Ki Juru?" jawab Ki Demang. "Kami harus kembali cepat atau lambat, dan agaknya kami sudah terlampau lambat pulang. Orang-orang di Sangkal Putung tentu sudah gelisah dan cemas karena aku tidak segera berada di antara mereka." Ki Juru Martani mengangguk-angguk. Katanya, "Tidak ada yang dapat aku katakan selain ucapan terima kasih. Telah banyak sekali yang kalian lakukan bagi tanah Mataram yang sedang tumbuh ini. Karena itu, maka apabila Ki Demang memerlukan kami, jika kami dapat melakukan, kami akan melakukannya dengan senang hati, termasuk saat-saat Anggir Swandaru menempuh jenjang kehidupan baru." "Terima kasih Ki Juru, terima kasih. Sudah tentu pada saatnya kami akan memberitahukan apakah yang ingin kami minta dari tanah Mataram yang sedang berkembang ini," sahut Ki Demang. Demikianlah maka Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, Ki Demang Sangkal Putung, dan kedua anak-anak muda seperguruan itu minta diri. Sementara itu agaknya Ki Waskita pun telah bersepakat untuk ikut pergi mengawani perjalanan itu ke Sangkal Putung. Ki Juru Martani, Raden Sutawijoyo dan para pemimpin Mataram tidak dapat menahan mereka lagi, sehingga mereka pun kemudian mengantarkan tamu-tamu mereka yang akan meninggalkan Mataram sampai ke pintu gerbang halaman. "Selamat jalan, selamat jalan," desis Ki Juru Martani dan Raden Sutawijoyo hampir bersamaan. Ketika iring-iringan kecil berkuda itu mulai bergerak, maka terasa kesunyian seolah-olah semakin mencekam hati Raden Sutawijoyo. Agung Sedayu dan Swandaru yang hampir sebaya dengannya itu merupakan kawan berbicara yang rasa-rasanya paling sesuai, tetapi ia tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Dalam pada itu, Ki Juru Martani pun bagaikan membeku memandang iring-iringan berkuda itu, bukan saja karena hatinya merasa sepi seperti Sutawijoyo karena kehilangan kawan berbicara dan berbincang, namun ia mendapatkan bisikan dari Kiai Gringsing sesaat sebelum pergi. "Apakah kau merasakan sesuatu semalam, Ki Juru?" Ki Juru Martani tidak menyahut. Saat itu ia hanya mengangguk kecil. Namun dengan demikian Ki Juru Martani itu menjadi yakin bahwa ia tidak sekedar diganggu oleh perasaannya saja ketika semalam terasa angin yang lembut berdesir di atas atap rumah itu. "Memang ada sesuatu yang tidak sewajarnya,"
berkata Ki Juru Martani di dalam hatinya. Tetapi seperti juga Kiai Gringsing dan tamu-tamunya yang lain, Ki Juru juga tidak dapat menebak apakah sebenarnya yang telah terjadi di Mataram. Namun bahwa Mataram harus berhati-hati, tidak lagi dapat dielakkan lagi. Seperti juga tamu-tamunya yang baru saja meninggalkan Mataram, Ki Juru pun dapat menduga bahwa sesuatu yang memiliki kelebihan telah mulai menyentuh tanah yang sedang berkembang itu. Tetapi Ki Juru Martani bukan anak kemarin sore. Ia adalah seseorang yang telah kenyang makan garamnya kehidupan yang serba rumit dan pelik. Karena itu, sebelum semuanya terjadi, Ki Juru pun harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mungkin ada sesuatu yang dengan sengaja ingin mengganggu Mataram, seperti yang selalu terjadi sampai saat terakhir. Pada saat ia datang menghadap Sultan Pajang untuk memberitahukan bahwa Ki Gede Pemanahan telah wafat, ada juga orang-orang yang telah mencegatnya. Dengan demikian maka segala kemungkinan yang kurang baik masih dapat terjadi atas Mataram yang sedang tumbuh. Tetapi mungkin juga perasaan kami yang masih saja dipengaruhi oleh prasangka-prasangka buruk, berkata Ki Juru di dalam hatinya. Meskipun demikian, Ki Juru menyadari bahwa di Mataram ada dua buah pusaka yang memiliki nilai yang tinggi bagi pemegang pimpinan atas tanah ini, Kiai Pleret dan Kiai Mendung. Kedua pusaka itu akan membuat orang-orang yang tidak senang kepada Mataram semakin bernafsu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tercela. Tetapi Ki Juru Martani tidak tergesa-gesa memberitahukan hal itu kepada orang lain. Ia masih harus meyakinkan apakah perasaannya itu tidak hanya sekedar diganggu oleh angin pancaroba dalam pergantian musim. Bahkan kepada Sutowijoyo pun ia tidak mengutarakannya, karena ternyata Sutowijoyo belum menangkap isyarat apapun juga. Mungkin ia masih terlampau muda untuk dapat menyentuh getaran yang sangat halus itu, berkata Ki Juru Martani di dalam hatinya. Namun kemudian dilanjutkannya. Atau aku memang sudah terlampau tua untuk tidak berprasangka buruk terhadap persoalan yang sebenarnya tidak akan berakibat apapun juga. Dengan demikian, maka Ki Juru Martani masih ingin meyakinkan apakah yang sebenarnya telah terjadi. Sementara itu, Kiai Gringsing dan iring-iringannya menjadi semakin jauh dari Mataram. Ki Demang Sangkal Putung yang berada di paling depan memacu kudanya semakin cepat, seakan-akan ia sudah tidak sabar lagi berada di perjalanan yang terasa menjemukan sekali. Ia ingin segera bertemu dengan keluarganya, dengan bebahu kademangannya, dan dengan tetangga-tetangga yang baik di Sangkal Putung. Kiai Gringsing sama sekali tidak menahannya, bahkan ia pun mengikuti kecepatan lari kuda Ki Demang bersama kawan-kawannya yang lain. Di paling belakang dari iring-iringan itu adalah Agung Sedayu dan Swandaru. Mereka hampir tidak bercakap-cakap sama sekali. Swandaru yang banyak berbicara itu pun agaknya lebih banyak berbicara di dalam angan-angannya tentang dirinya sendiri, tentang masa depan yang sudah menerawang di angan-angan. Agung Sedayu pun ternyata telah diganggu pula oleh perasaannya sendiri.
masih terngiang kata-kata Untara di tangga pendopo rumah Raden Sutawijoyo di Mataram. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan yang serupa itu telah menyentuh hatinya dan bahkan tumbuh pula dari dirinya sendiri. Apakah aku akan tetap menjadi seorang petualang sampai hari tuaku? Jika pada suatu saat aku ingin hidup seperti lazimnya hidup berkeluarga, aku memang tidak akan dapat setiap hari hanya menyelusuri jalan-jalan dan padesan. Agung Sedayu mengerutkan keningnya. Di luar sadarnya ia memperhatikan gurunya yang ada di depannya. Sebuah pertanyaan yang lain telah tumbuh pula. Apakah guru memang hidup seorang diri sejak muda, tanpa pernah mengalami hidup kekeluargaan, sebagaimana lazimnya? Di luar sadarnya, Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Ia tidak mau menambah kepalanya menjadi pening, memikirkan keadaan gurunya. Bahkan kemudian di luar kehendaknya, Agung Sedayu mulai menilai keadaan Swandaru. Seperti yang dikatakan oleh Untara, Swandaru telah mempunyai pegangan hidup yang kuat, pegangan hidup lahiriah. Ia adalah satu-satunya anak laki-laki Ki Demang Sangkalputung. Ia dengan sendirinya akan mewarisi pangkat Demang itu, dan ia akan menjadi Ki Demang setiap saat ayahnya menyerahkan jabatan itu kepadanya. Apabila ia menjadi semakin tua dan merasa tidak mampu lagi bekerja. Dan bakal istri Swandaru adalah satu-satunya anak Ki Argopati, kepala tanah perdikan Menoreh, berkata Agung Sedayu di dalam hatinya. Ia adalah satu-satunya orang yang berhak mewarisi tanah perdikan Menoreh. Dengan demikian, maka baik Swandaru maupun Pandanwangi akan menjadi pewaris-pewaris dari daerah yang luas dan subur, sehingga mereka tidak akan lagi dicemaskan oleh perjuangan hidup lahiriah. Sekali lagi Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Lalu katanya, sebaliknya, apakah yang aku punyai di Jati Anom? Secuil sawah yang harus dibagi dua dengan Kakang Untara. Rumah peninggalan ayah yang meskipun cukup besar dan baik, tetapi kini oleh Kakang Untara seakan-akan telah diserahkan bagi kepentingan prajurit Pajang. Karena Kakang Untara sendiri adalah seorang perwira. Meskipun Kakang Untara kemudian tinggal di rumah itu bersama istrinya, namun rumah itu masih tetap menjadi ajang kegiatan keprajuritan. Di luar sadarnya, Agung Sedayu berpaling memandang wajah Swandaru. Wajah yang bulat itu nampak cerah di panasnya matahari pagi. Sepercik perasaan iri menyentuh hati Agung Sedayu. Perasaan yang melonjak dari dasar hati. Namun Agung Sedayu adalah seorang anak muda yang sudah lama belajar mengendalikan perasaan. Bahkan kadang-kadang terlampau kuat, sehingga ia mampu mendesak perasaan yang tumbuh dengan wajar itu dari hatinya. Dengan penuh kesadaran ia menilai perasaannya itu. Dengan penuh kesadaran ia mencoba mengatasi perasaan iri di hatinya. Aku tidak boleh merasa iri hati atas keberuntungan Swandaru, katanya di dalam hati. Perasaan iri adalah pertanda desah dan ketidakrelaan menerima kasih yang sudah dilimpahkan oleh Yang Maha Pencipta, seolah-olah suatu tuntutan ketidakadilan atas nasib yang disandangnya. Namun kemudian, tetapi Yang Maha Pengasih pun tidak akan merubah nasib seseorang jika orang itu sendiri tidak berbuat apa-apa. Dan berbuat apa-apa itu adalah suatu pertanda
bahwa seseorang telah berusaha sebagai kenyataan permohonan yang dipanjatkan ke hadapannya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sebuah pertanyaan pun kemudian melonjak di hatinya. Dan apakah yang sudah aku lakukan menjelang hari depan? Sekali-sekali masih juga terngiang kata-kata kakaknya bahwa sebaiknya ia menjadi seorang prajurit seperti kakaknya. Kau memiliki bekal yang cukup, berkata Untara. Tetapi Agung Sedayu selalu ragu-ragu dan bahkan ia berkata di dalam hati, aku bukan seorang prajurit yang baik. Setiap kali tanganku menjadi gemetar jika aku mengayunkan senjata di peperangan. Apalagi jika sepercik darah telah menyembur dari luka akibat tanganku. Dan itu bukan sifat seorang prajurit yang baik. Meskipun demikian, Agung Sedayu tidak dapat ingkar bahwa tangannya bukan saja sekedar mencabut sebuah nyawa, tetapi telah beberapa kali ia membunuh di peperangan. Tanpa disengaja, Agung Sedayu memandang tangannya, jari-jarinya dan telapak tangannya. Sekali lagi ia menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, kudanya berlari terus meskipun tidak terlalu kencang. Beberapa kali mereka harus memperlambat derap kaki-kaki kuda karena jalan yang masih belum sempurna sama sekali. Namun kemudian kudanya dapat berlari lagi semakin cepat. Ki Demang Sangkal Putung masih tetap berada di paling depan. Rasa-rasanya ia tidak sabar lagi mengikuti derap kaki kudanya yang malas dan lamban. Tidak ada peristiwa apapun yang terjadi di sepanjang jalan. Tidak ada orang yang mencoba mencegat perjalanan mereka. Penjahat tidak, dan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang lain pun tidak. Mereka dapat menempuh perjalanan dengan aman dan lancar. Sekali-sekali mereka berhenti sejenak, memberi kesempatan kuda mereka minum air di parit yang mengalir di tepi jalan. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan mereka, menyusuri jalan yang semakin lama, terasa semakin baik. Iring-iringan itu melintasi alas tambak boyo yang sudah tidak dihantui lagi oleh para penjahat. Meskipun kadang-kadang masih ada perampok-perampok kecil yang mencoba bermain-main dengan nasib. Meskipun sebenarnya jarak antara Mataram dan Sangkal Putung tidak terlampau jauh, namun rasa-rasanya perjalanan mereka terlampau lama. Di saat-saat matahari condong ke barat, mereka berhenti sejenak oleh terik matahari yang rasa-rasanya membakar punggung. Kuda mereka pun menjadi haus. Iring-iringan kecil itu pun kemudian berhenti di sebuah sungai yang menyilang jalan dan membiarkan kuda mereka minum dan makan rerumputan di tepian. Sementara itu, penunggang-penunggangnya pun duduk sebentar, melepaskan lelah dan berlindung dari teriknya matahari. Alangkah sejuknya mandi, desis Wandaru. Kita tentu tidak terlalu lama berhenti, kecuali jika kau ingin ditinggalkan sendiri di sini, sahut Agung Sedayu. Di sebelah ada Padesan, kita tidak terlampau jauh lagi dari Sangkal Putung, berkata Swandaru. Hei, bukankah daerah ini termasuk daerah jelajah pasukan Tohpati? Kau ingat hutan rindang di sebelah itu? Iya. Swandaru akan berbicara lagi, tetapi ia menggelengkan kepalanya. Kenapa? Bertanya Agung Sedayu. Tidak apa-apa. Kau akan mengatakan sesuatu, tetapi kau urungkan. Iya, hampir saja aku mengatakan bahwa aku ingin melihat daerah itu.
gubuk-gubuk liar, dan barangkali masih ada 1-2 orang yang tertinggal. Kau memang sedang bermimpi. Hei, siapa tahu di hutan yang tidak terlampau lebat itu terdapat sesuatu. Swandaru tiba-tiba berbisik. Sesuatu apa? Mungkin Tohpati pernah menyembunyikan harta benda atau apapun yang dibawanya dari Jipang, dari kepatihan. Agung Sedayu tersenyum sambil memandang Ki Sumangkar yang duduk sambil merenung bersandar sebuah batu besar. Ada orang tua itu. Jika Tohpati menyimpan harta karun di sana, Ki Sumangkar tentu mengetahuinya. Mungkin ia mengetahui, tetapi ia tidak berkata kepada siapapun. Sudahlah, mimpimu berbahaya. Swandaru pun tertawa kecil, namun tiba-tiba ia berdesah. Ayah memang aneh, nampaknya ia tergesa-gesa. Tetapi setelah Sangkal Putung menjadi semakin dekat, justru kita harus berhenti dan beristirahat. Bukan kita yang lelah, tetapi kuda-kuda kita, jawab Agung Sedayu. Selebihnya, Ki Demang sedang mengatur perasaannya, mengarang jawaban yang tentu akan tertumpah dari Nyai Demang. Perjalanan dari Tanah Perdikan Menoreh yang dapat ditempuh dalam waktu sepekan itu ternyata telah menjadi panjang sekali. Swandaru mengangguk-angguk, namun kemudian sambil tersenyum ia menjawab, aku dapat membantu ayah memberikan jawaban. Agung Sedayu tidak menjawab lagi. Ia pun kemudian duduk bersandar sebatang pohon di pinggir sungai sambil memandangi kuda-kuda yang sedang makan rerumputan segar. Demikianlah, setelah mereka beristirahat beberapa saat, maka mereka pun segera melanjutkan perjalanan. Tidak terlampau jauh lagi di hadapan mereka berdiri sebuah tiang sebagai pertanda bahwa mereka akan segera memasuki daerah Kademangan Sangkal Putung. Ketika mereka melampaui tiang kayu itu, maka Ki Demang merasa seolah-olah telah sampai di rumah. Udara rasa-rasanya bertambah segar dan angin semakin sejuk. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia berkata, akhirnya aku sampai juga di Sangkal Putung. Kiai Gringsing tersenyum. Katanya, apakah selama ini Ki Demang cemas bahwa ada kemungkinan Ki Demang tidak akan sampai di rumah? Mula-mula tidak, Kiai. Tetapi jika terkenang batang-batang kayu dan batu-batu besar yang runtuh di tebing, di hadapan mulut Padepokan Panembahan Agung, rasa-rasanya bulu tengkuk ini tegak berdiri. Yang mendengar jawaban itu tertawa. Ki Waskitalah yang kemudian menyahut, menurut pendengaranku, di tlatah Sangkal Putung pernah juga terjadi pertempuran yang gawat. Benturan antara pasukan Jipang yang telah terpecah-pecah dengan prajurit-prajurit Pajang dibantu oleh anak-anak muda Sangkal Putung. Apakah saat itu Ki Demang tidak cemas mendengar nama Macan Kepatihan? Atau lebih-lebih lagi paman gurunya yang mempunyai juga tongkat yang berkepala tengkorak berwarna kuning dan bergelar Ki Sumangkar? Ki Demang pun tertawa. Jawabnya, tidak, aku tidak cemas sama sekali. Di Kademangan Sangkal Putung ada seorang dukun yang bernama Ki Tanumetir. Tentu Ki Tanumetir dapat memasang guna-guna agar Ki Sumangkar menjadi jinak. Ki Sumangkar pun tertawa pula meskipun terkilas perasaan perih di hatinya. Kenangan itu ingin dilupakannya sama sekali, tetapi agaknya ia masih harus mendengarkannya. Gurau Ki Demang tentang kehancuran Laskar Jipang yang terakhir di bawah pimpinan Tohpati yang bergelar Macan Kepatihan.
Sekilas terbayang orang-orang yang saat itu menjadi kebanggaan Jipang. Pandai besi dari Sendang Gabus, alap-alap Jolotundo, seorang anak muda yang sebenarnya menyimpan harapan di masa depannya. Pelosok Ireng, dan masih banyak lagi yang harus mengorbankan nyawanya untuk tujuan yang sebenarnya sudah sangat kabur. Bahkan kemudian masih disusul peristiwa yang pahit. Si Danti yang lepas dari pengaruh Widura dan bahkan kemudian bergabung dengan sisa-sisa pasukan Tohpati sepeninggal Tohpati itu sendiri. Api yang menyala di padepokan Tambak Wedi di lereng Gunung Merapi itulah yang kemudian merembet sampai ke tanah perdikan Menoreh. Si Danti, salah seorang anak muda yang dilahirkan di tanah perdikan Menoreh, dengan persoalan yang sudah dibawanya sejak lahir, bukan atas kehendaknya sendiri. Ki Waskita pun pernah mendengar cerita itu selama ia bergaul dengan orang-orang dari Sangkal Putung itu. Di saat-saat mereka duduk sambil minum minuman panas, mereka pun kadang-kadang berbincang tentang api yang pernah membakar tanah perdikan Menoreh itu. Perang di antara saudara sendiri, dan bahkan si Danti yang terbunuh di luar sadar oleh Pandanwangi, adiknya sendiri. Tidak seorang pun yang membayangkan bahwa api akan berkobar lagi di atas tanah perdikan Menoreh itu. Peristiwa Panembahan Agung bukannya persoalan tanah perdikan itu sendiri, meskipun terjadi di atas perbukitan di telatah Menoreh. Namun kadang-kadang di dalam saat-saat merenung, Ki Waskita dikejutkan oleh isyarat-isyarat yang mencemaskan yang terjadi di atas tanah perdikan Menoreh. Bahkan kadang-kadang Ki Waskita bertanya di dalam hati, apakah isyarat ini ada hubungannya dengan isyarat yang buram dari perkawinan yang bakal terjadi antara Swandaru dan Pandanwangi, anak satu-satunya kepala tanah perdikan Menoreh? Ki Waskita setiap kali hanya menggelengkan kepalanya saja, seolah-olah ia ingin mengusir isyarat yang dilihatnya dengan mata batinnya yang tajam itu. Bahkan kadang-kadang ia ingin mengingkari tanggapan isyarat itu dan mencoba mencari jawaban yang lain dari tanggapan yang sebenarnya harus diberikan. Tidak, api itu sudah padam. Tidak akan ada nyala api lagi di atas tanah perdikan Menoreh, katanya kepada diri sendiri. Tetapi kebohongan yang betapapun besarnya tidak akan dapat membohongi dirinya sendiri. Ia sudah melihat isyarat itu dan ia tidak akan dapat menghapuskannya. Yang dapat dilakukan adalah ingkar. Hanya itu. Tetapi yang telah dilihatnya itu adalah suatu isyarat yang sudah nampak, dan Ki Waskita tidak kuasa menghapusnya lagi. Ki Waskita terkejut ketika tiba-tiba saja Ki Sumangkar menggamitnya dan bertanya, Ki Waskita, kenapa diam saja? Apakah Ki Waskita juga sudah mulai merindukan kampung halaman dan anak istri? Ki Waskita tersenyum. Katanya, sudah tentu Ki Sumangkar. Apalagi Rudito yang sudah mulai mengenal dirinya sendiri. Perkembangannya benar-benar menakjubkan. Dan apakah sebaiknya aku membatalkan niatku untuk pergi ke Sangkal Putung? Ki Demang tertawa. Katanya, Ki Waskita sudah menginjak tanah Kademangan Sangkal Putung. Sebaiknya Ki Waskita mencicipi hasil tanahnya. Airnya tentu lebih segar dan buah-buahan akan terasa lebih manis dari daerah yang lain. Ki Waskita tertawa, katanya di antara suara tertawanya yang tertahan.
Baru sekarang Ki Demang sempat tertawa. Sebenarnya tertawa bukan sekedar tertawa kecut. Setelah Ki Demang berada di daerah Sangkal Putung, dan setelah ternyata padi mulai menguning di bentangan sawah yang luas, tentu Ki Demang merasa betapa sejuknya angin yang membelai butir-butir padi yang sudah merunduk. Ki Demang masih saja tertawa, tetapi ia tidak menjawab. Kepalanya terangkat memandang jauh ke depan, mendahului derap kaki kudanya yang terasa terlampau lamban. Ketika seorang petani yang duduk di tanggul parit di pinggir jalan melihatnya, tiba-tiba saja ia berdiri ternganga. Ada sesuatu yang akan dikatakannya, tetapi kerongkongannya seolah-olah tersumbat. "Hi, kau Kerto?" Justru Ki Demanglah yang menyapanya lebih dahulu, sambil memperlambat kudanya. "Ki Demang? Ki Demang?" Suara Kerto tergagap. "Iya," sahut Ki Demang sambil tersenyum. Orang yang kemudian berdiri itu masih termangu-mangu ketika kuda Ki Demang menjadi semakin jauh. Baru kemudian ia menyadari sepenuhnya bahwa Ki Demang yang sudah beberapa saat tidak ada di kademangannya itu pulang bersama anak laki-lakinya yang gemuk dan beberapa orang tamu yang sudah dikenalnya. Kiai Gringsing, Ki Sumangkar, dan saudara seperguruan Suwandaru. Tetapi yang satu masih belum pernah dilihatnya. Karena itulah, maka petani itu pun dengan tergesa-gesa mendatangi kawan-kawannya yang sedang bekerja di sawah sambil berkata, "Ki Demang sudah pulang." "Dari mana kau tahu?" "Aku melihat iring-iringan di tengah bulak bersama dukun tua dan saudara seperguruan Suwandaru, Ki Sumangkar, dan seorang lagi." "Dan Suwandaru?" "Iya, bersama Suwandaru." Berita kedatangan Ki Demang itu pun kemudian segera tersebar di seluruh Kademangan. Setiap orang tahu bahwa Ki Demang pergi ke tanah Perdikan Menoreh untuk melamar seorang gadis yang akan dijadikan istri Suwandaru yang gemuk itu. Karena itu, mereka pun ingin juga segera mengetahui hasil perjalanan yang menurut ukuran mereka justru terlampau lama itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.